hatred. We're in the Great War now. Bagaimana jika Yesus bukan satu pribadi, melainkan dua, manusia dan Tuhan yang terpisah dalam satu tubuh? Inilah ajaran ekstrim yang pernah mengguncang dunia Kristen, Nestorianisme. Ajaran ini muncul pada abad ke-5 Masehi, ketika perdebatan tentang siapa sebenarnya Yesus mencapai puncaknya. Nestorius, Patriark Konstantinopel, menolak menyebut Maria sebagai Theotokos, Ibu Tuhan. Baginya, Maria hanya melahirkan manusia bernama Yesus, bukan Tuhan itu sendiri. Ia berpendapat bahwa di dalam Kristus ada dua pribadi yang berbeda. Yesus manusia yang lahir, makan, tidur, dan menderita. Dan Logos, firman Tuhan yang kekal dan tak tersentuh oleh penderitaan. Keduanya berjalan berdampingan, seperti dua keberadaan dalam satu tubuh. Bagi Nestorius, Tuhan tidak mungkin lahir atau mati. Maka yang disalib bukanlah Sang Firman, melainkan manusia Yesus. Dengan cara itu, ia berusaha menjaga kemurnian keilahian Kristus. Namun, justru dari sinilah muncul persoalan besar. Jika Yesus terdiri dari dua pribadi, bagaimana bisa ia disebut satu juru selamat? Pandangan ini segera memicu badai teologi di dunia Kristen Timur. Cyril dari Alexandria menentangnya habis-habisan, menegaskan bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan dua kodrat, bukan dua pribadi yang terpisah. Perdebatan sengit ini mencapai puncaknya pada Konsili Efesus tahun 431 Masehi, yang akhirnya mengutuk ajaran Nestorius sebagai bid'ah. Nestorius kemudian diasingkan, namun gagasannya tidak mati. Pengikutnya melarikan diri ke Persia, membentuk Gereja Timur, Nestorian, yang menyebar hingga India, Asia Tengah, bahkan ke Tiongkok melalui jalur sutra. Di sana mereka dikenal sebagai Kristen Timur, gereja yang hidup di bawah bayang-bayang Nestorianisme selama berabad-abad. Bagi banyak teolog, ajaran ini dianggap berbahaya karena memisahkan Yesus dari dirinya sendiri. Seolah yang satu berbicara sebagai Tuhan dan yang lain sebagai manusia tanpa kesatuan rohani. Namun bagi para pengikut Nestorius, ajaran itu justru cara paling logis untuk menjaga keagungan Tuhan dari sifat manusiawi yang terbatas. Nestorianisme menunjukkan bahwa memahami siapa Yesus sebenarnya bukan sekadar soal iman, tetapi juga tentang bagaimana manusia mencoba menjelaskan misteri Tuhan dengan akal yang terbatas. Dari perdebatan inilah lahir berbagai aliran Kristen Timur, yang masing-masing berusaha menjawab satu pertanyaan besar. Bagaimana Tuhan bisa menjadi manusia tanpa kehilangan keilahiannya dan tanpa meniadakan kemanusiaannya? Sebuah pertanyaan yang hingga kini tetap menjadi misteri yang membelah sejarah iman. Muncul pada abad ke-5 Masehi, di tengah perdebatan sengit tentang siapa sebenarnya Yesus. Apakah ia satu pribadi dengan dua kodrat, atau dua pribadi yang berbeda, manusia dan Tuhan? Pada masa itu, gereja sedang berusaha merumuskan keimanan secara resmi setelah berbagai ajaran seperti Arianisme dan monofisitisme memecah belah umat. Di tengah suasana panas itulah muncul seorang tokoh cerdas namun kontroversial, Nestorius, Patriark dari Konstantinopel. Ia berusaha menjawab pertanyaan yang mengguncang dasar iman Kristen. Apakah Maria layak disebut Theotokos, Ibu Tuhan? Bagi Nestorius, sebutan itu berlebihan. Ia menegaskan bahwa Maria hanya melahirkan manusia Yesus, bukan Tuhan itu sendiri. Karena menurutnya, Tuhan tidak bisa lahir, menderita, atau mati. Hal-hal yang hanya mungkin terjadi pada manusia biasa. Dari sinilah ajarannya bermula, bahwa Yesus memiliki dua pribadi yang terpisah, satu sepenuhnya manusia dan satu lagi sepenuhnya Tuhan. Mereka bukan satu kesatuan sempurna, tetapi dua eksistensi yang berjalan berdampingan. Manusia Yesus menjadi wadah bagi firman Allah,
bukan satu pribadi yang menyatu dalam hakikat. Ajaran ini segera memicu gelombang besar dalam gereja. Cyril dari Alexandria mengecam keras pandangan Nestorius karena dianggap merobek kesatuan pribadi Kristus dan meniadakan makna penebusan. Menurut Cyril, jika Yesus terdiri dari dua pribadi, maka siapa sebenarnya yang mati di salib? Tuhan atau manusia? Dan jika hanya manusia, maka penebusan menjadi tak bermakna. Perdebatan ini berakhir di Konsili Efesus tahun 431 Masehi, yang menolak ajaran Nestorius dan menetapkannya sebagai bid'ah. Namun, gagasan Nestorius tidak padam. Pengikutnya membentuk gereja timur yang menyebar luas ke Persia, Asia Tengah, hingga Tiongkok. Nestorianisme menjadi bukti bahwa perdebatan tentang hakikat Yesus bukan sekadar soal doktrin, tetapi juga pergulatan antara akal, iman, dan usaha manusia memahami misteri ketuhanan. Diajarkan oleh Nestorius, seorang patriark Konstantinopel pada abad ke-5 Masehi, yang dikenal sebagai teolog brilian namun sangat kontroversial. Nestorius berusaha menegakkan kemurnian tauhid versi Kristen. Ia menolak ide bahwa Tuhan bisa dilahirkan atau menderita seperti manusia. Bagi Nestorius, Yesus Kristus terdiri dari dua pribadi yang berbeda. Satu pribadi manusia yang lahir dari Maria, dan satu pribadi ilahi yang berasal dari firman Allah, Logos. Ia menolak gelar Theotokos, Ibu Tuhan, bagi Maria, dan menggantinya dengan sebutan Christotokos, Ibu Kristus. Karena menurutnya, Maria melahirkan manusia Yesus, bukan Tuhan itu sendiri. Pandangan ini tampak sederhana, namun bagi gereja, ajaran Nestorius dianggap merusak inti iman Kristen, karena memisahkan Yesus menjadi dua sosok, seolah Tuhan dan manusia tidak pernah benar-benar bersatu. Perdebatan besar pun terjadi di seluruh kekaisaran Bizantium. Nestorius menegaskan bahwa firman Allah tidak mungkin mengalami penderitaan fisik atau kematian, sementara lawan-lawannya, seperti Cyril dari Alexandria, menegaskan bahwa Tuhan sendiri yang berinkarnasi dan menebus dosa manusia. Konflik ini mencapai puncaknya pada Konsili Efesus tahun 431 Masehi, yang secara resmi mengutuk ajaran Nestorius sebagai bid'ah dan menegaskan bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan dua kodrat, ilahi dan manusia. Meski begitu, ajaran Nestorius tidak lenyap begitu saja. Para pengikutnya menyingkir ke timur dan membentuk gereja timur, Nestorian, yang berkembang luas di Persia, India, bahkan sampai ke Tiongkok. Ajaran Nestorius menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah kekristenan, sebuah upaya untuk menjaga keagungan Tuhan, namun justru menimbulkan pertanyaan. Apakah dengan memisahkan Tuhan dan manusia dalam diri Yesus, kita masih bisa menyebutnya sebagai satu pribadi yang utuh? Ia menolak gelar Theotokos, Bunda Allah, yang diberikan kepada Maria, karena menurutnya Tuhan tidak bisa dilahirkan oleh manusia. Nestorius berpendapat bahwa Maria hanya melahirkan manusia Yesus, bukan firman ilahi itu sendiri. Maka ia mengganti sebutan itu menjadi Christotokos, Bunda Kristus. Sebuah istilah yang menegaskan bahwa Maria adalah ibu bagi pribadi manusia, bukan bagi keilahian yang tak terlahir dan kekal. Pandangan ini membuat Nestorius dianggap memecah Kristus menjadi dua pribadi terpisah, Tuhan dan manusia, yang hanya berhubungan, tetapi tidak benar-benar menyatu. Gereja melihat ajaran ini berbahaya, karena seolah-olah keselamatan tidak dilakukan oleh satu pribadi ilahi yang turun menjadi manusia, melainkan oleh manusia yang hanya ditempati oleh Tuhan. Bagi para lawannya seperti Cyril dari Alexandria, ini adalah penghinaan terhadap misteri inkarnasi. Sebab bagi mereka, Tuhan benar-benar menjadi manusia dalam diri Yesus, dan karena itu Maria layak disebut Theotokos, sebagai lambang penyatuan sempurna antara keilahian dan kemanusiaan dalam satu pribadi Kristus. Pada abad ke-5 Masehi, di tengah berkembangnya berbagai aliran teologi Kristen, muncul seorang tokoh bernama Nestorius, yang saat itu menjabat sebagai Patriark Konstantinopel. Ia dikenal sebagai seorang teolog yang cerdas dan keras dalam menjaga kemurnian ajaran tentang keilahian Kristus. Nestorius menolak istilah Theotokos atau Bunda Allah, yang digunakan untuk menyebut Maria. Menurutnya, Maria hanya bisa disebut Christotokos,
yaitu Bunda Kristus, karena yang dilahirkan Maria adalah manusia Yesus, bukan Tuhan itu sendiri. Ia berpendapat bahwa Tuhan tidak dapat dilahirkan oleh manusia, sebab sifat ketuhanan tidak mungkin mengalami kelahiran atau penderitaan. Dari pemikiran ini, Nestorius menyimpulkan bahwa dalam diri Yesus terdapat dua pribadi yang terpisah. Satu pribadi manusia yang hidup di bumi, dan satu pribadi ilahi yang adalah firman Allah. Kedua pribadi ini, menurutnya, bekerja bersama tetapi tidak pernah benar-benar menyatu. Firman Allah berdiam di dalam manusia Yesus, tetapi tidak menjadi satu hakikat dengannya. Pandangan ini menimbulkan perdebatan besar. Banyak teolog pada masa itu menilai ajaran Nestorius berbahaya, karena jika Yesus terdiri dari dua pribadi terpisah, maka yang mati disalib hanyalah manusia biasa, bukan Tuhan. Hal ini dianggap merusak dasar iman Kristen tentang penebusan dosa. Sebagai tanggapan terhadap ajaran tersebut, pada tahun 431 Masehi, gereja mengadakan konsili Efesus. Dalam konsili ini, ajaran Nestorius resmi dinyatakan sesat. Gereja menegaskan doktrin bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat, ilahi dan manusiawi, yang bersatu tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa pemisahan, dan tanpa perpecahan. Keputusan ini menjadi dasar penting dalam teologi Kristen selanjutnya. Nestorius sendiri dipecat dari jabatannya sebagai patriark dan diasingkan ke daerah Mesir. Namun, sebagian pengikutnya tetap setia. Ajaran mereka kemudian berkembang di luar wilayah kekuasaan Bizantium, terutama di Persia. Dari sinilah lahir Gereja Timur atau yang sering disebut Gereja Nestorian, yang menyebar luas ke Asia Tengah, India, hingga Tiongkok pada abad-abad berikutnya. Meski dikutuk oleh Gereja Barat dan Ortodoks, pandangan Nestorius tetap menarik bagi sebagian kalangan teolog modern. Beberapa berpendapat bahwa Nestorius tidak bermaksud mengajarkan dua pribadi yang terpisah, melainkan ingin menjaga agar sifat ketuhanan Yesus tidak dianggap mengalami perubahan menjadi manusia sepenuhnya. Namun, cara penyampaiannya yang tegas membuat ajarannya disalahpahami dan ditolak oleh konsili. Dalam pandangan Islam, persoalan seperti ini menunjukkan bagaimana manusia seringkali bingung memahami hubungan antara Tuhan dan ciptaannya. Islam menolak gagasan bahwa Tuhan dapat menjelma menjadi manusia, karena hal itu bertentangan dengan prinsip tauhid, yaitu keesaan dan kesempurnaan Allah. Al-Quran menegaskan, Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. QS Al-Ikhlas 3-4. Dalam Islam, Yesus, Isa Al-Mas'ah, dipandang sebagai nabi dan rasul yang mulia, yang memiliki mukjizat besar dan kedudukan tinggi di sisi Allah, tetapi tetap manusia yang diutus, bukan Tuhan yang menjelma. Perdebatan Nestorius mengingatkan bahwa pencarian tentang hakikat Tuhan seringkali berujung pada perbedaan penafsiran. Sebagian menekankan kemanusiaan Yesus, sebagian lagi menekankan keilahiannya. Namun, di atas semua perbedaan itu, setiap keyakinan berusaha memahami rahasia hubungan antara Tuhan dan manusia menurut cara pandangnya masing-masing. Dalam pandangan teologi Nestorius, Yesus manusia adalah pribadi sejati yang mengalami seluruh aspek kehidupan manusia. Ia dilahirkan, tumbuh, merasa lapar, lelah, dan akhirnya menderita hingga wafat di kayu salib. Bagi Nestorius, sisi kemanusiaan Yesus tidak boleh dilebur atau dihapus oleh sifat keilahiannya, sebab jika demikian, penderitaan dan kematiannya tidak akan memiliki makna yang nyata. Nestorius berpendapat bahwa penderitaan dan kematian hanya mungkin dialami oleh manusia, bukan oleh Tuhan. Tuhan, menurut logika ketuhanan, tidak mungkin merasakan kesakitan, lapar, atau mati. Karena itu, ketika Yesus menderita, yang menderita adalah manusia Yesus, bukan firman Allah yang kekal. Ia menekankan bahwa ada perbedaan mendasar antara sang firman yang ilahi dan tubuh manusia yang menjadi wadahnya di dunia. Pandangan ini membuat Nestorius berusaha menjaga garis tegas antara kemanusiaan dan keilahian Kristus. Ia ingin menghindari anggapan bahwa Tuhan dapat berubah menjadi manusia dan mengalami penderitaan duniawi. Namun di sisi lain,
Ajaran ini juga membuat banyak orang beranggapan bahwa Nestorius memisahkan Yesus menjadi dua pribadi. Yang satu manusia, yang lain Tuhan. Sehingga hubungan antara keduanya tampak terpecah. Gereja pada masa itu menilai ajaran ini berbahaya karena dianggap menghapus makna penyelamatan. Jika yang mati di salib hanyalah manusia Yesus, bukan Tuhan yang berinkarnasi, maka penebusan dosa dianggap tidak sempurna. Karena itulah, gereja kemudian menegaskan bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan dua kodrat, manusia dan ilahi, yang tidak terpisah dan tidak berubah satu sama lain. Meski begitu, gagasan Nestorius sebenarnya muncul dari niat yang rasional. Ia ingin mempertahankan keagungan Tuhan agar tidak disamakan dengan makhluk. Dalam pemahamannya, Tuhan tidak mungkin memiliki sifat lemah, sakit, atau mati karena itu sifat-sifat manusiawi. Maka Yesus sebagai manusia hanyalah sarana yang digunakan oleh firman Allah untuk menyampaikan kebenaran dan kasih Tuhan kepada manusia. Ajaran ini kemudian menjadi dasar lahirnya perdebatan panjang di dunia Kristen Timur. Beberapa pengikut Nestorius mengembangkan gagasan bahwa Kristus manusia hanyalah alat komunikasi ilahi, tubuh yang digunakan Sang Firman untuk menyapa dunia. Namun sebagian teolog menolak pandangan tersebut karena dianggap mereduksi kemanusiaan Yesus menjadi sekadar alat, bukan pribadi yang utuh. Dari sinilah lahir dua arah pemikiran. Satu kelompok yang menegaskan keutuhan pribadi tunggal dalam Kristus, seperti yang diputuskan di konsili, Efesus, dan Khalsedon. Dan kelompok lain yang mempertahankan pemisahan antara manusia Yesus dan firman Allah, yang kemudian dikenal sebagai ajaran Nestorianisme. Dalam konteks ini, Nestorius sering digambarkan bukan sebagai pengingkar Yesus, melainkan sebagai seorang teolog yang berusaha keras memahami misteri hubungan antara yang ilahi dan yang manusiawi. Ia menolak pandangan ekstrim bahwa Tuhan bisa mati, namun juga menolak gagasan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa. Baginya, ada dua realitas yang berjalan berdampingan, satu kodrat yang kekal, dan satu kodrat yang fana. Dalam pandangan Islam, konsep seperti ini tidak dikenal. Islam menegaskan bahwa Allah tidak menyerupai makhluknya dan tidak menjelma dalam bentuk apapun. Yesus, Isa Al-Masih, disebut dalam Al-Quran sebagai Rasul Allah dan kalimatnya, tetapi tetap manusia sepenuhnya. Ia diutus membawa wahyu, bukan sebagai Tuhan yang menjelma. Al-Quran menegaskan, Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Ibunya seorang yang sangat benar. Keduanya biasa memakan makanan. QS Al-Maidah 75. Ayat ini menekankan kemanusiaan Yesus dengan sederhana, bahwa beliau makan, hidup, dan menjalani kehidupan seperti manusia lainnya. Perbedaan antara Nestorius dan pandangan Islam terletak pada makna hubungan Yesus dengan firman Allah. Bagi Islam, hubungan itu bukan penyatuan kodrat, melainkan penyampaian wahyu dan kehendak Tuhan kepada manusia melalui nabinya. Perdebatan tentang kemanusiaan dan keilahian Yesus pada akhirnya menunjukkan betapa rumitnya usaha manusia memahami Tuhan. Apakah Tuhan bisa turun ke dunia dalam wujud manusia? Apakah manusia bisa memiliki kodrat ilahi? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini terus menjadi pusat perenungan dalam sejarah agama, mendorong umat untuk semakin mengenal batas antara iman dan penalaran. Dalam pandangan teologi klasik, Yesus sebagai firman Allah, Logos, adalah realitas yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Ia dipahami sebagai bagian dari keilahian yang sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Firman itu, menurut Injil Yohanes, adalah bersama dengan Allah dan bahkan disebut sebagai Allah itu sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1:1. Dalam kerangka berpikir ini, Yesus ilahi tidak tunduk pada hukum alam, waktu, atau penderitaan jasmani. Ia berada di luar dimensi manusia, tidak mengalami kelahiran dalam arti biologis, dan tidak bisa disentuh oleh rasa sakit atau kematian sebagaimana manusia biasa. Ia kekal, sempurna, dan menjadi sumber kehidupan bagi segala yang ada. Para teolog yang mempertahankan pandangan ini meyakini bahwa kodrat ilahi Yesus tidak mungkin menderita.
Ketika tubuh Yesus disalibkan, yang menderita hanyalah kemanusiaannya. Sedangkan firman Allah tetap tidak berubah. Firman tidak bisa disakiti, tidak bisa ditusuk, dan tidak bisa mati, karena sifat keilahian adalah mutlak tanpa kekurangan. Dalam penjelasan mereka, penderitaan di salib hanyalah manifestasi manusiawi dari kasih ilahi, bukan penderitaan hakiki yang dialami oleh Tuhan sendiri. Seperti cahaya matahari yang memancar ke bumi, namun sumber cahayanya tetap utuh dan tidak berubah di langit. Demikian pula, firman Allah menampakkan diri dalam bentuk manusia Yesus, tapi hakikat keilahiannya tetap tak tersentuh oleh penderitaan duniawi. Sebagian teolog memandang hal ini sebagai cara menjaga kesucian dan transendensi Tuhan. Bagi mereka, jika Tuhan sungguh-sungguh menderita dan mati, maka Ia tidak lagi menjadi Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu, penderitaan salib dipahami bukan sebagai penderitaan Allah sendiri, tetapi sebagai tindakan kasih di mana Allah mengizinkan manusia Yesus menjadi sarana penebusan bagi dunia. Namun, di sisi lain, pandangan seperti ini juga menimbulkan dilema teologis. Jika Yesus ilahi tidak benar-benar menderita, maka bagaimana makna penebusan dosa bisa diwujudkan? Apakah penderitaan itu sungguh nyata atau hanya simbol dari kasih Tuhan? Pertanyaan ini kemudian menjadi pusat perdebatan antara berbagai aliran dalam kekristenan awal. Sebagian menekankan realitas penderitaan, sementara yang lain menegaskan kemurnian keilahian. Dalam ajaran gereja kemudian, rumusan resmi menyatakan bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan dua kodrat. Kodrat ilahi yang kekal dan tidak berubah, serta kodrat manusia yang benar-benar mengalami penderitaan. Dua kodrat ini tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, dan tidak terpisah. Suatu misteri yang diakui tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh akal manusia. Sementara itu, dalam pandangan Islam, konsep bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia atau mengalami penderitaan dianggap mustahil. Al-Quran menggambarkan Allah sebagai zat yang tidak menyerupai makhluk, tidak beranak, dan tidak diperanakkan, tidak membutuhkan makanan atau tempat, dan tidak tersentuh oleh kelemahan. Firman Allah bukanlah pribadi yang terpisah, melainkan kalamnya, ucapannya yang disampaikan kepada para nabi sesuai kehendaknya. Yesus, Isa Al-Masih dalam Islam disebut sebagai kalimatullah, bukan karena Ia adalah Tuhan, tetapi karena keberadaannya merupakan hasil dari kalimat kun, jadilah dari Allah. Ia terlahir tanpa ayah sebagai mukjizat, namun tetap seorang manusia, nabi, dan hamba Allah yang dimuliakan. Firman Allah yang menjadi manusia dalam pandangan Islam bukanlah penyatuan kodrat, melainkan manifestasi kehendak ilahi melalui ciptaannya. Dengan demikian, perbedaan antara konsep Yesus ilahi dan Yesus manusia bukan sekadar perbedaan tafsir sejarah, melainkan menyangkut cara manusia memahami hubungan antara Tuhan dan dunia. Apakah Tuhan bisa turun dan menjadi bagian dari ciptaannya? Ataukah Ia selalu berada di atas segala sesuatu dan cukup mengutus wahyu serta rasul untuk menuntun manusia? Pertanyaan itu terus hidup hingga kini, menandai pertemuan antara iman, logika, dan rasa takjub manusia kepada Sang Pencipta. Bagi sebagian orang, Yesus adalah Tuhan yang turun ke dunia untuk menebus manusia. Bagi yang lain, Ia adalah utusan mulia yang menunjukkan jalan kepada Tuhan yang esa. Namun di antara keduanya, ada satu kesadaran yang sama, bahwa hakikat Tuhan tetap jauh melampaui batas pengetahuan manusia. Menurut ajaran Nestorius, Yesus memiliki dua keberadaan yang sejajar namun terpisah. Yang satu adalah manusia sejati. Yesus dari Nazaret yang lahir dari rahim Maria, tumbuh besar, merasa lapar, berdoa, menangis, dan akhirnya menderita di kayu salib. Yang lainnya adalah firman Allah, realitas ilahi yang kekal dan tidak dapat mengalami perubahan. Nestorius menegaskan bahwa dua hakikat ini tidak pernah benar-benar menjadi satu pribadi utuh. Ia seperti dua pusat kesadaran yang berjalan bersama, tetapi tidak pernah larut menjadi satu. Tuhan tidak bisa lahir, dan manusia tidak bisa menjadi Tuhan. Maka ketika Maria melahirkan Yesus, yang ia lahirkan bukanlah Tuhan, melainkan manusia yang menjadi tempat kediaman Sang Firman.
Bagi Nestorius, penyatuan antara manusia dan ilahi hanya bersifat moral dan fungsional, bukan penyatuan kodrat. Artinya, firman Allah bekerja melalui manusia Yesus, berbicara melaluinya, dan melakukan mukjizat melalui tangannya, namun tidak pernah menjadi manusia itu sendiri. Sama seperti Allah yang berbicara melalui para nabi, tetapi tidak pernah menjadi nabi itu. Pandangan ini muncul dari keinginan Nestorius untuk menjaga kemurnian keilahian Tuhan. Ia khawatir bahwa jika keilahian benar-benar bersatu dengan kemanusiaan, maka Tuhan akan tampak berubah. Dari kekal menjadi fana, dari suci menjadi terbatas, dari maha kuasa menjadi menderita. Bagi Nestorius, itu tidak mungkin. Karena itu, ia memilih untuk menegaskan jarak yang jelas antara dua realitas itu. Yesus manusia bisa mati, tetapi firman Allah tidak. Yesus manusia bisa berdoa, tetapi firman Allah adalah yang menerima doa. Namun, justru pandangan inilah yang membuatnya dituduh menyimpang. Banyak pemuka gereja menilai bahwa ajarannya membelah Kristus menjadi dua pribadi terpisah. Jika kemanusiaan dan keilahian tidak pernah bersatu, bagaimana mungkin karya penebusan bisa dianggap sempurna? Bagaimana mungkin penderitaan Yesus di salib memiliki makna ilahi jika yang menderita hanyalah manusia biasa tanpa persatuan sejati dengan Allah? Dalam perdebatan yang memanas di abad kelima, para teolog menuduh Nestorius merusak inti iman Kristen karena ia dianggap memisahkan Yesus manusia dari Tuhan yang menyelamatkan. Gereja saat itu menegaskan bahwa penyelamatan hanya mungkin jika yang disalibkan adalah pribadi ilahi yang sungguh-sungguh menjadi manusia. Jika tidak, maka salib hanyalah tragedi manusia, bukan pengorbanan Tuhan. Kritik terhadap Nestorius juga menyentuh sebutan untuk Maria. Bagi para uskup lain, Maria disebut Theotokos, Bunda Allah, karena yang ia lahirkan bukan sekadar manusia, tetapi pribadi yang adalah Tuhan dalam rupa manusia. Namun bagi Nestorius, sebutan itu keliru, sebab Maria tidak mungkin melahirkan keilahian. Ia lebih memilih istilah Christotokos, Bunda Kristus, sebagai bentuk kehati-hatian teologis. Dari sinilah perpecahan besar terjadi. Konsili Efesus tahun 431 M digelar untuk membahas ajaran tersebut, dan hasilnya, pandangan Nestorius dinyatakan sesat. Ia dipecat dari jabatannya sebagai Patriark Konstantinopel, dan ajarannya dikecam sebagai bidah. Namun, sebagian pengikutnya tidak mundur. Mereka membentuk Gereja Timur, Nestorian Church, yang menyebar hingga ke Persia, India, bahkan Cina. Mereka mempertahankan keyakinan bahwa Tuhan dan manusia dalam diri Kristus tidak pernah benar-benar melebur, karena penyatuan total akan meniadakan sifat dasar keduanya. Bagi mereka, hanya dengan mempertahankan jarak itulah keilahian tetap murni dan kemanusiaan tetap nyata. Menariknya, dalam pandangan Islam, konsep semacam ini memiliki kemiripan dalam penolakan terhadap ide penyatuan Tuhan dengan manusia. Islam mengajarkan bahwa Allah tidak mungkin bersatu dengan makhluk, karena kesempurnaan dan kemahakuasaannya mutlak. Allah dapat berkomunikasi dengan manusia melalui wahyu, dapat memberi kekuatan dan mukjizat kepada nabinya, tetapi tidak pernah menjadi bagian dari ciptaan itu sendiri. Al-Quran menegaskan, tidak layak bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia. QS Maryam 35. Dengan demikian, ide tentang dua hakikat yang tidak menyatu dalam teologi Nestorius, meski berbeda konteks, menunjukkan satu hal yang sama. Usaha manusia untuk menjaga kemurnian Tuhan dari sifat duniawi. Perdebatan itu memperlihatkan betapa sulitnya bagi manusia memahami misteri hubungan antara Tuhan dan ciptaan. Apakah Tuhan dapat hadir dalam rupa manusia tanpa kehilangan keilahiannya? Ataukah manusia hanya bisa menjadi hamba, bukan wadah bagi Tuhan yang kekal? Pertanyaan ini terus menjadi perenungan panjang dalam sejarah agama, mengingatkan bahwa pengetahuan manusia tentang Tuhan selalu terbatas. Sementara hakikat Tuhan sendiri tetap tak tersentuh oleh ruang dan waktu. Nestorius berangkat dari keyakinan mendasar bahwa Allah adalah zat yang kekal, tidak berubah,
dan tidak tersentuh oleh pengalaman manusiawi. Baginya, gagasan bahwa Tuhan bisa lahir, menderita, atau bahkan mati adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Karena semua itu menyalahi sifat dasar ketuhanan itu sendiri. Dalam pandangan Nestorius, kelahiran dan kematian adalah tanda kefanaan, tanda bahwa sesuatu memiliki permulaan dan akhir. Sedangkan Tuhan, menurut logika iman yang ia pegang, tidak memiliki awal maupun akhir. Tuhan tidak datang dari sesuatu dan tidak berakhir pada sesuatu. Ia tidak terikat oleh waktu, ruang, atau kondisi jasmani. Oleh sebab itu, ketika sebagian teolog Kristen menyebut bahwa Maria adalah Bunda Allah, Nestorius menilai bahwa kalimat itu berbahaya. Sebab jika Allah dilahirkan, berarti pernah tidak ada sebelum dilahirkan, dan itu menyalahi sifat keabadian Tuhan. Ia tidak menolak bahwa Yesus memiliki sisi ilahi, namun menurutnya, yang lahir dari rahim Maria bukanlah keilahian itu sendiri, melainkan kemanusiaan Yesus. Sang Firman, Logos, memang berdiam dalam diri Yesus, tetapi Firman itu tidak ikut lahir sebagai bayi. Firman tidak berubah menjadi daging, tetapi bekerja melalui daging. Nestorius menjelaskan dengan analogi sederhana, seperti cahaya yang menerangi kaca. Cahaya hadir di dalam kaca, namun cahaya itu tidak menjadi kaca itu sendiri. Demikian pula, Firman Allah hadir di dalam manusia Yesus, namun Firman itu tetap berbeda dan tidak mengalami apa yang dialami tubuh manusia. Bagi Nestorius, Tuhan tidak bisa mati. Sebab kematian berarti hilangnya kehidupan, sedangkan Tuhan adalah sumber kehidupan itu sendiri. Jika Tuhan mati, maka seluruh ciptaan akan berhenti ada. Jadi, ketika Yesus disalib, yang mati bukanlah Firman Allah yang kekal, melainkan manusia Yesus yang menjadi tempat kediaman Sang Firman. Dengan kata lain, kematian Yesus disalib hanyalah penderitaan manusia, bukan penderitaan Allah itu sendiri. Pandangan ini membuat banyak pemimpin gereja resah. Sebab, dalam teologi Kristen arus utama, keselamatan manusia dianggap sah hanya jika Tuhan sendiri turun ke dunia dan menebus dosa manusia dengan kematiannya. Namun Nestorius menolak ide itu secara literal. Ia berpendapat bahwa Tuhan tidak mungkin mati untuk manusia, karena kematian Tuhan akan berarti kehancuran seluruh tatanan semesta. Ajaran ini lahir bukan dari niat menentang iman, melainkan dari usaha rasional untuk mempertahankan kemurnian konsep ketuhanan. Nestorius berusaha menghindari kesan bahwa Tuhan bisa berubah dari ilahi menjadi manusiawi, atau bahwa zat yang tidak berawal bisa mengalami kelahiran. Bagi dia, itu bukan bentuk kasih, melainkan bentuk kemustahilan. Namun bagi gereja pada masa itu, argumen Nestorius dianggap terlalu jauh dan mengancam inti doktrin penebusan. Jika Tuhan tidak benar-benar lahir dan mati, maka seluruh makna inkarnasi, Tuhan yang menjadi manusia untuk menebus dosa, akan kehilangan dasar teologisnya. Bagi mereka, Tuhan benar-benar mengambil rupa manusia tanpa kehilangan keilahiannya, dan melalui penderitaan itu, Ia menunjukkan kasih-Nya yang sempurna. Konsili Efesus pada tahun 431 M kemudian mengutuk ajaran Nestorius dan menegaskan bahwa Maria memang layak disebut Theotokos, Bunda Allah, karena yang ia lahirkan adalah pribadi Yesus yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, bukan dua pribadi yang terpisah. Namun menariknya, jika dilihat dari sudut pandang Islam, pemikiran Nestorius justru memiliki kemiripan dengan prinsip tauhid. Islam menolak keras gagasan bahwa Allah dapat lahir, berubah, atau mati. Dalam Al-Quran disebutkan, Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Dia, Allah, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Qes Al-Ikhlas 3-4. Ayat ini menjadi fondasi keyakinan bahwa Allah tidak terlibat dalam proses biologis atau kematian. Ia tidak mengalami penderitaan, sebab penderitaan adalah sifat makhluk, bukan Sang Khalik. Dalam pandangan Islam, Allah berfirman kepada Isa bin Maryam, bukan menjelma menjadi dirinya. Isa hanyalah hamba dan rasul yang dikuatkan dengan ruh dan mukjizat, tetapi bukan Tuhan itu sendiri.
Dari sini tampak bahwa pergulatan teologis Nestorius dan para teolog lain di abad ke-5 sebenarnya menggambarkan upaya manusia memahami hubungan antara Tuhan dan dunia. Apakah Tuhan bisa masuk ke dalam ciptaannya tanpa kehilangan kemuliaannya? Ataukah ia tetap di atas segalanya, sementara ciptaan hanya menjadi sarana manifestasi kehendaknya? Nestorius memilih yang kedua. Baginya, Allah tidak mungkin dilahirkan dari rahim manusia atau mati di tangan makhluk. Karena jika demikian, Allah tidak lagi maha sempurna. Dan bagi seorang yang mencari kemurnian keyakinan, tidak ada yang lebih penting daripada menjaga kemuliaan Tuhan dari segala sifat manusiawi. Pandangan Nestorius tidak berhenti sebagai wacana teologis di ruang akademik. Ia segera berubah menjadi gelombang besar yang mengguncang fondasi gereja. Ketika Nestorius mulai mengajarkan pemisahan antara pribadi manusia dan pribadi ilahi dalam diri Yesus, reaksi keras datang dari berbagai penjuru kekristenan, baik di timur maupun di barat. Gereja timur, khususnya di Konstantinopel dan Antioquia, pada awalnya terbagi dua. Sebagian menganggap Nestorius sebagai pembaharu yang berani berpikir rasional. Ia mencoba menjembatani antara filsafat Yunani dan iman Kristen, membedakan dengan tajam antara hakikat Tuhan yang kekal dan manusia yang fana. Namun sebagian lainnya menilai pandangannya berbahaya. Karena jika Yesus terdiri dari dua pribadi yang terpisah, maka tidak ada lagi dasar bagi penebusan dosa melalui salib. Di sisi lain, Gereja Barat, yang berpusat di Roma dan Alexandria, langsung melihat ajaran ini sebagai ancaman serius terhadap kesatuan iman. Uskup Besar Alexandria, Kyrillos, Cyril of Alexandria, menjadi tokoh terdepan dalam menentang Nestorius. Ia menulis serangkaian surat dan risalah yang menegaskan bahwa Kristus adalah satu pribadi yang utuh, di mana keilahian dan kemanusiaan bersatu tanpa terpisah. Menurutnya, Tuhan sungguh-sungguh menjadi manusia, dan Maria pantas disebut Theotokos, Bunda Allah, karena yang dilahirkannya bukan sekadar manusia biasa, melainkan pribadi yang memiliki kodrat ilahi dan manusia sekaligus. Ketegangan pun meningkat. Khotbah-khotbah Nestorius di Konstantinopel mulai diperdebatkan di kalangan rohaniwan. Rakyat pun ikut bingung. Apakah Yesus yang mereka sembah adalah Tuhan sejati, atau dua pribadi yang bekerja bersama tetapi terpisah? Pertanyaan itu menjadi sumber keresahan rohani di seluruh kekaisaran Bizantium. Kaisar Theodosius II, yang saat itu memerintah di timur, menyadari bahwa pertikaian teologis ini dapat mengancam persatuan politik gereja dan negara. Maka pada tahun 431 Masehi, ia memutuskan untuk menggelar Konsili Efesus, sebuah sidang besar yang mempertemukan para uskup dari berbagai wilayah Kristen, dari Roma, Alexandria, Antioquia, Yerusalem, hingga Konstantinopel. Tujuannya hanya satu: menyelesaikan kontroversi Nestorius dan memulihkan kedamaian gereja. Namun, apa yang diharapkan sebagai forum dialog justru berubah menjadi arena pertarungan ideologi. Delegasi dari Alexandria di bawah pimpinan Cyril tiba lebih dulu dan membuka konsili tanpa menunggu utusan dari Antioquia, kubu pendukung Nestorius. Dalam waktu singkat, Nestorius dinyatakan bersalah atas ajaran sesat dan dicopot dari jabatan Patriark Konstantinopel. Ia dikucilkan dari lingkungan gereja dan akhirnya diasingkan ke sebuah biara di Mesir. Keputusan ini tidak membuat masalah selesai. Sebaliknya, krisis makin dalam. Pendukung Nestorius di Antioquia dan wilayah timur menolak keputusan konsili. Mereka menilai bahwa keputusan itu diambil secara sepihak dan politis. Bagi mereka, Nestorius tidak sedang menolak ketuhanan Yesus, melainkan hanya ingin menjaga kemurnian konsep ilahi dari unsur manusiawi. Sejak saat itu, dunia Kristen terbelah antara dua kutub besar. Kubu Alexandria yang menekankan kesatuan pribadi Yesus, dan kubu Antioquia yang menekankan perbedaan kodrat dan fungsi. Pertentangan ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga memiliki dimensi politik, budaya, dan geografis. Gereja Barat, yang berbahasa Latin, lebih cenderung mendukung ajaran kesatuan Kristus seperti yang diajarkan Cyril. Sedangkan Gereja Timur, yang berbahasa Yunani dan Syria, lebih terbuka pada cara berpikir filsafat dan analisis rasional seperti Nestorius.
Perpecahan ini menjadi cikal bakal lahirnya gereja Nestorian, gereja timur, yang kemudian menyebar hingga Persia, India, bahkan Tiongkok. Selama berabad-abad, umat Kristen di timur dan barat membawa luka perpecahan ini. Nestorius sendiri wafat dalam pengasingan, tetapi gagasannya tetap hidup dan menginspirasi banyak teolog setelahnya. Ia dianggap sesat oleh gereja resmi, namun oleh sebagian sarjana modern, ia dipandang sebagai pemikir logis yang berusaha menyelamatkan keagungan Tuhan dari pemahaman yang terlalu manusiawi. Dari krisis inilah gereja mulai menyadari betapa rumitnya menyatukan iman dan nalar dalam memahami misteri Yesus. Apakah ia Tuhan yang menjelma sepenuhnya menjadi manusia, atau manusia yang dipenuhi oleh kehadiran Tuhan? Perdebatan ini menunjukkan bahwa sejarah teologi bukan sekadar kisah keyakinan, tetapi juga kisah pencarian intelektual manusia terhadap hakikat ketuhanan itu sendiri. Krisis Nestorianisme menjadi pelajaran bahwa iman dan logika seringkali berjalan di tepi jurang. Terlalu menekankan yang satu dapat menjatuhkan yang lain. Dan di sanalah, gereja berabad-abad mencoba menyeimbangkan keduanya, antara misteri wahyu dan keterbatasan akal manusia. Kyrillos dari Alexandria adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah teologi Kristen awal. Ia bukan hanya seorang uskup besar, tetapi juga sosok dengan kepribadian kuat, pemikiran tajam, dan kemampuan retorika yang luar biasa. Ketika ajaran Nestorius mulai menyebar di Konstantinopel, Kyrillos melihat hal itu bukan sekadar perbedaan pandangan teologis, melainkan ancaman langsung terhadap inti iman Kristen. Keyakinan bahwa Tuhan benar-benar menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Bagi Kyrillos, memisahkan antara pribadi ilahi dan pribadi manusia dalam diri Kristus berarti menghancurkan makna keselamatan itu sendiri. Jika Kristus adalah dua pribadi, maka siapa yang disalib? Apakah manusia Yesus saja, sementara keilahian tetap tak tersentuh? Jika demikian, maka pengorbanan disalib kehilangan nilai ilahi, karena tidak lagi Allah sendiri yang turun menebus manusia. Inilah logika yang membuat Kyrillos berjuang keras menentang Nestorius. Ia menegaskan bahwa Kristus adalah satu pribadi, mia hypostasis, namun memiliki dua kodrat, ilahiyah dan manusiawi, yang menyatu secara sempurna tanpa bercampur, tanpa berubah, tanpa terbagi, dan tanpa terpisah. Ungkapan ini kemudian menjadi dasar dari apa yang dikenal sebagai formulasi Chalcedon di kemudian hari, yang berusaha menegaskan keseimbangan antara keilahian dan kemanusiaan Yesus. Kyrillos menulis banyak surat dan risalah yang ditujukan kepada para uskup dan bahkan kepada Kaisar Theodosius II sendiri. Ia menyampaikan bahwa Maria memang layak disebut Theotokos, karena ia melahirkan satu pribadi yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, bukan hanya seorang manusia yang dipenuhi roh ilahi. Baginya, penolakan terhadap gelar Theotokos adalah penolakan terhadap inkarnasi itu sendiri. Sebuah penolakan terhadap misteri utama iman Kristen. Namun perjuangan Kyrillos tidak hanya terjadi di ranah teologi. Ia harus berhadapan dengan tekanan politik, intrik gereja, dan pertarungan pengaruh antara dua kota besar, Alexandria dan Konstantinopel. Kedua pusat kekuasaan gerejawi ini memang sudah lama bersaing dalam hal otoritas dan kedudukan di mata kekaisaran. Pertentangan teologis antara Kyrillos dan Nestorius menjadi semacam perang dingin antara dua kekuatan besar dalam gereja timur. Meskipun demikian, Kyrillos tetap dikenal sebagai tokoh yang berpegang teguh pada ajaran para bapa gereja terdahulu, seperti Athanasius, yang membela keilahian Kristus pada konsili Nicea. Ia percaya bahwa ajaran tentang satu pribadi Kristus adalah kelanjutan dari perjuangan mempertahankan kemurnian iman terhadap penyelewengan rasionalistik. Baginya, iman kepada Kristus bukan hasil logika manusia, melainkan penerimaan atas misteri ilahi yang melampaui akal. Kyrillos juga memiliki cara pandang yang khas tentang penyatuan dua kodrat itu. Ia menggambarkannya seperti api dan besi. Ketika besi membara karena api, maka keduanya tidak kehilangan sifat masing-masing. Api tetap api, besi tetap besi tetap besi. Tetapi keduanya bersatu dalam tindakan, besi yang membakar dan api yang memberi panas melalui besi. Begitu pula dengan Kristus,
keilahian dan kemanusiaan bersatu sempurna, bekerja bersama dalam satu pribadi yang tunggal. Konsep ini menjadi dasar bagi seluruh teologi ortodoks hingga berabad-abad kemudian. Ia menolak pandangan ekstrim di kedua sisi, baik Nestorianisme yang terlalu memisahkan dua kodrat, maupun monofisitisme yang kemudian muncul dengan menyatukan keduanya secara berlebihan. Kyrillos berdiri di tengah-tengah, menjaga keseimbangan antara keutuhan kodrat manusia dan kemuliaan kodrat ilahi dalam satu pribadi Kristus. Namun, perjuangan Kyrillos bukan tanpa kontroversi. Metode politiknya dalam melawan Nestorius sering dikritik oleh para sejarawan modern. Ia disebut keras, taktis, dan bahkan manipulatif dalam menggalang dukungan dari uskup-uskup lain. Tetapi bagi banyak umat Kristen kala itu, Kyrillos adalah pahlawan iman yang menyelamatkan ajaran gereja dari kekacauan teologis. Setelah konsili Efesus pada tahun 431 M, ajaran Kyrillos akhirnya diterima sebagai doktrin resmi gereja. Nestorius dikutuk, dan gelar Theotokos bagi Maria diteguhkan sebagai bagian dari ajaran ortodoksi. Namun dampak dari perdebatan itu terus berlanjut. Hubungan antara gereja timur dan barat semakin renggang, dan perpecahan baru mulai muncul dalam tubuh kekristenan. Pemikiran Kyrillos menjadi warisan penting yang membentuk dasar ajaran Kristologi sepanjang sejarah gereja. Ia menunjukkan bahwa pemahaman tentang Kristus bukan hanya soal siapa Dia, tetapi juga bagaimana manusia memahami hubungan antara Tuhan dan ciptaannya. Dalam pandangan Kyrillos, Tuhan tidak hanya berfirman kepada manusia dari langit, tetapi juga turun dan hidup di antara mereka, menyatu dengan manusia tanpa kehilangan keilahiannya. Puncak pertentangan ini terjadi pada konsili Efesus tahun 431 Masehi, sebuah sidang besar yang dihadiri oleh para uskup dari seluruh dunia Kristen. Disinilah Nestorius resmi dinyatakan sesat, bid'ah, karena ajarannya dianggap memecah keutuhan pribadi Kristus. Gereja menegaskan keputusan penting, bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi, hipostasis, dengan dua kodrat, manusia dan ilahi, yang menyatu tanpa terpisah, tanpa tercampur, dan tanpa berubah. Maria pun secara resmi ditegaskan sebagai Theotokos, Bunda Allah, karena yang ia lahirkan adalah satu pribadi Kristus yang juga adalah Tuhan. Setelah konsili itu, Nestorius diasingkan, dan para pengikutnya membentuk gereja sendiri yang dikenal sebagai Gereja Timur, Nestorian Church. Gereja ini menyebar luas hingga Persia, India, bahkan Tiongkok. Meski dikutuk, ajaran Nestorius meninggalkan jejak panjang dalam teologi Kristen Timur dan menjadi dasar bagi banyak perdebatan tentang hubungan antara sifat manusiawi dan ilahi dalam diri Yesus. Pertanyaan besar yang muncul kemudian, bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Suci bisa benar-benar menjadi manusia, merasakan lapar, takut, dan bahkan mati? Sebuah misteri yang hingga kini tetap menjadi titik tegang antara iman, logika, dan tafsir wahyu. Setelah dikutuk oleh konsili Efesus, banyak pengikut Nestorius menolak untuk tunduk pada keputusan gereja. Mereka melarikan diri ke wilayah Kekaisaran Persia, yang saat itu menjadi musuh politik Romawi Timur, Bizantium. Di sana mereka menemukan tempat berlindung dan mendirikan Gereja Timur, yang kemudian dikenal sebagai Gereja Nestorian. Dari Persia, ajaran Nestorius menyebar dengan cepat, mencapai India, Gereja Saint Thomas, bahkan hingga Tiongkok pada abad ke-7, di mana mereka dikenal dengan sebutan Luminasi Dakin dalam sumber-sumber Cina kuno. Gereja ini menolak keputusan konsili Efesus dan tetap mempertahankan pandangan bahwa Yesus memiliki dua pribadi yang terpisah, meski keduanya bekerja selaras dalam misi ilahi. Menariknya, ajaran Nestorian menjadi salah satu cabang kekristenan paling luas penyebarannya di Timur, bahkan jauh sebelum misi Katolik Roma mencapai Asia. Namun, di mata gereja resmi, mereka tetap dicap sebagai penganut bid'ah besar, simbol dari konflik panjang antara rasio teologis dan keyakinan iman tentang siapa sebenarnya sosok Yesus Kristus itu. Dari pusatnya di Persia, Gereja Nestorian berkembang pesat menjadi salah satu jaringan misi paling luas di dunia kuno. Para misionarisnya membawa ajaran ini ke Arab,
menjalin hubungan dengan suku-suku Kristen di Najran dan wilayah sekitar Teluk Persia. Di India, mereka dikenal sebagai Gereja Saint Thomas karena dipercaya melanjutkan tradisi yang ditinggalkan Rasul Thomas di Kerala. Yang paling menakjubkan, pada abad ke-7 Masehi, ajaran Nestorian bahkan mencapai Tiongkok, di mana mereka disambut oleh dinasti Tang. Sebuah monumen batu terkenal, Prasasti Nestorian Xi'an, tahun 781 M, menjadi bukti keberadaan komunitas Kristen Nestorian di sana, lengkap dengan tulisan dalam bahasa Suryani dan Mandarin kuno. Gereja ini menjadi bukti bahwa jauh sebelum misi Katolik dan Protestan menjangkau Asia, ajaran tentang Kristus yang terpisah dua kodrat telah lebih dulu mengakar di timur. Namun seiring waktu, pengaruh mereka perlahan memudar, terhimpit oleh kebangkitan Islam di Arab dan dominasi gereja Bizantium di barat. Meskipun dikutuk oleh gereja Roma dan gereja Ortodoks, gagasan Nestorius tidak benar-benar lenyap. Di berbagai wilayah timur, terutama di Mesopotamia, Persia, dan sebagian Asia Tengah, ajaran ini tetap bertahan dalam bentuk yang lebih lembut dan filosofis. Beberapa komunitas Kristen Timur bahkan menjadikan ajaran Nestorius sebagai fondasi identitas mereka, menolak campur tangan teologi Yunani Barat, dan mempertahankan cara pandang Semitik terhadap ketuhanan Yesus. Mereka memandang Kristus sebagai jembatan sempurna antara Allah dan manusia, bukan satu pribadi yang terlarut dalam misteri ilahi yang sulit dipahami. Hingga kini, Gereja Timur Assyria, Assyrian Church of the East, masih menjaga warisan teologis ini dengan liturgi kuno berbahasa Aram, bahasa yang diyakini sebagai bahasa yang pernah diucapkan oleh Yesus sendiri. Maka, meski sejarah mencatat Nestorius sebagai bid'ah, jejak ajarannya justru menjadi bukti keragaman cara umat manusia memahami sosok Yesus Kristus, antara Tuhan dan manusia, antara langit dan bumi. Ajaran ini sesungguhnya lahir dari pergulatan batin manusia dalam memahami misteri terbesar dalam teologi Kristen, inkarnasi, saat Tuhan menjadi manusia. Bagaimana mungkin Yang Maha Suci turun ke dunia fana? Bagaimana mungkin Sang Pencipta merasakan lapar, letih, bahkan kematian? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorong para teolog mencari jawaban logis, walau seringkali justru menimbulkan perpecahan. Nestorius berusaha menjaga kemurnian keilahian Tuhan agar tidak tercemar oleh sifat manusia, sementara lawan-lawannya berjuang agar kemanusiaan Yesus tidak dihapuskan oleh kemuliaan ilahinya. Dari sinilah tampak bahwa doktrin inkarnasi bukan hanya ajaran teologis, tetapi juga pergulatan intelektual dan spiritual, upaya manusia terbatas untuk memahami yang tak terbatas. Dalam pandangan Islam, pertanyaan seperti ini justru menjadi bukti bahwa Tuhan tidak mungkin menjelma menjadi makhluk, karena sifat ilahi dan sifat manusia tidak dapat bersatu dalam satu wujud. Allah tetap maha tinggi di atas makhluknya, sementara para rasul hanyalah utusan yang membawa firman-Nya, bukan bagian dari keilahian itu sendiri. Nestorius akhirnya dianggap melampaui batas dalam upayanya menjaga keilahian Tuhan. Ia dinilai terlalu jauh, karena ajarannya membuat Yesus tampak seperti dua sosok yang berbeda. Satu manusia yang lahir, lapar, dan menderita. Satu lagi Tuhan yang kekal, suci, dan tak tersentuh oleh dunia. Dengan demikian, Yesus dalam ajaran Nestorius bukan satu pribadi utuh, melainkan dua pribadi yang hanya bersatu secara kehendak, bukan dalam hakikat. Pandangan ini menimbulkan kebingungan besar. Jika demikian, siapa yang disalib? Manusia saja atau Tuhan juga? Pertanyaan-pertanyaan itu mengguncang dasar iman Kristen kala itu, karena jika Yesus bukan satu pribadi, maka seluruh konsep penebusan dosa pun ikut dipertanyakan. Maka dari itu, gereja menilai ajaran Nestorius bukan lagi upaya rasional memahami misteri, melainkan penyimpangan dari inti keimanan tentang Kristus yang satu. Namun di sisi lain, Nestorius sebenarnya berusaha menghindari bentuk gulu, sikap berlebihan yang menganggap Yesus sepenuhnya Tuhan tanpa memiliki kemanusiaan sejati. Ia ingin menegaskan bahwa Yesus benar-benar manusia yang lahir, tumbuh, lapar, dan menderita, bukan sekadar penampakan Tuhan dalam wujud fisik.
Dalam pandangannya, jika Yesus dianggap hanya Tuhan, maka seluruh pengalaman manusiawinya, penderitaan, kesedihan, dan kematian di salib akan kehilangan makna. Karena itu, Nestorius mencoba menjaga keseimbangan antara keilahian dan kemanusiaan, tetapi justru tergelincir ke arah pemisahan total antara keduanya. Niatnya untuk memuliakan Tuhan berujung pada pandangan yang dianggap merusak kesatuan pribadi Kristus. Sebuah paradoks yang menjadi pelajaran besar dalam sejarah teologi. Dalam Al-Quran, Isa Al-Masih alaihissalam disebut sebagai Rasulullah wa kalimatuhu, Rasul Allah dan kalimatnya. KS An-Nisa 171. Sebutan ini menunjukkan dua sisi penting dalam diri Isa. Ia adalah utusan manusiawi yang diutus membawa wahyu, namun juga memiliki kedudukan istimewa karena diciptakan dengan firman langsung dari Allah, kun fayakun. Artinya, Isa bukan Tuhan, melainkan ciptaan yang dicipta melalui kalimat perintah ilahi, sebagaimana Allah menciptakan Adam tanpa ayah maupun ibu. Dengan ungkapan ini, Al-Quran menegaskan keseimbangan yang hilang dalam perdebatan gereja awal. Isa adalah manusia pilihan, nabi mulia dan mukjizat Allah, tetapi bukan bagian dari keilahian itu sendiri. Islam menegaskan bahwa Isa Al-Masih alaihissalam hanyalah satu makhluk, bukan Tuhan dan bukan bagian dari zat ketuhanan. Ia memang memiliki ruh yang suci, sebagaimana disebut dalam Al-Quran, wa ruhun minhu, dan ruh darinya. QS An-Nisa 171. Namun maknanya bukan bahwa Isa adalah bagian dari Allah, melainkan pemberian ruh yang dimuliakan langsung oleh Allah. Isa adalah Abdullah, hamba Allah, sebagaimana ucapannya sendiri saat masih bayi. Inni Abdullah, ataniya al-kitab wa ja'alan nabiyya. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi. QS Maryam 30. Maka dalam pandangan Islam, keilahian dan kemanusiaan tidak pernah bercampur dalam diri Isa. Ia sepenuhnya manusia, tetapi dimuliakan oleh mukjizat dan kedekatannya kepada Allah, bukan karena ia adalah Tuhan yang menjelma. Maka, pandangan Nestorius sering dianggap sebagai upaya kompromi antara logika dan iman, seolah ingin menjembatani antara Tuhan dan manusia. Ia menolak penyatuan mutlak antara Allah dan manusia dalam satu pribadi, namun tetap mempertahankan gagasan bahwa Yesus memiliki unsur keilahian yang berdampingan dengan kemanusiaannya. Dalam kacamata rasional, ajaran ini memang tampak lebih masuk akal dibanding pandangan ekstrim yang menyatukan Tuhan dan manusia sepenuhnya. Tetapi bagi teologi Islam dan juga bagi sebagian besar gereja kemudian, konsep ini tetap menyimpang, karena masih menempatkan unsur ketuhanan dalam diri makhluk. Tauhid menegaskan bahwa Allah tidak mungkin bersatu dengan ciptaannya dalam wujud apapun. Jika Yesus memiliki unsur keilahian, maka ia bukan lagi manusia sejati. Dan jika ia manusia sejati, maka ia tidak mungkin memiliki sifat-sifat Tuhan. Pandangan Nestorius, walau tampak moderat, pada akhirnya tetap gagal menjaga batas antara Khalik, pencipta, dan makhluk ciptaan, sebuah batas suci yang dijaga teguh oleh Tauhid Islam. Perdebatan ini menunjukkan bahwa sejak awal, manusia selalu berusaha menafsirkan misteri ketuhanan dengan cara berpikirnya sendiri. Akal manusia ingin memahami sesuatu yang sejatinya melampaui batas nalar. Bagaimana Tuhan bisa hadir di dunia, bagaimana yang Maha Suci bisa bersatu dengan yang fana. Dari sinilah lahir berbagai pandangan, dari yang ekstrem memisahkan hingga yang berlebihan menyatukan Tuhan dan manusia. Namun satu hal menjadi pelajaran penting. Ketika manusia mencoba menafsirkan Tuhan dengan logika terbatas, kebenaran sering terpecah menjadi banyak versi. Karena itu, Islam menegaskan bahwa hakikat Tuhan hanya bisa dipahami sejauh yang Allah sendiri jelaskan dalam wahyu, tanpa menambah, tanpa menguranginya. Kemanusiaan dan keilahian Yesus menjadi medan tarik-menarik antara iman yang bersumber dari wahyu dan filsafat yang bersandar pada logika manusia. Sebagian teolog mencoba menjembatani keduanya. Bagaimana menjelaskan misteri inkarnasi dengan nalar rasional tanpa kehilangan unsur iman. Namun justru disitulah muncul konflik,
ketika filsafat mulai mengurai hal-hal yang seharusnya diterima dengan keyakinan. Di satu sisi, iman menuntut kepasrahan bahwa Yesus adalah sosok ilahi sekaligus manusia. Di sisi lain, akal menolak hal yang dianggap mustahil secara logis. Pertarungan antara keduanya melahirkan beragam mazhab dan sekte yang terus berselisih selama berabad-abad. Masing-masing mengklaim memahami rahasia hakikat Kristus dengan benar. Mereka memisahkan Tuhan dari manusia, seolah Sang Pencipta dan ciptaan adalah dua dunia yang tak pernah bersinggungan. Padahal, hakikat wahyu bukan untuk menjauhkan manusia dari Tuhan, melainkan untuk menuntun manusia agar mengenal dan menyembahnya dengan benar. Sejak awal, Tuhan tidak memerintahkan manusia untuk meneliti hakikat zatnya, karena akal manusia terlalu kecil untuk menembus tabir ketuhanan. Yang Dia perintahkan hanyalah, "Kenalilah Aku melalui tanda-tandaku." Maka siapa yang melihat langit dan bumi, kehidupan dan kematian, kasih dan keadilan, akan menemukannya tanpa perlu menebak bentuknya. Namun ketika manusia mulai menafsirkan Tuhan dengan logika yang sombong, mereka terjatuh ke jurang yang sama, menyamakan ciptaan dengan Sang Pencipta, memisahkan keilahian dari kemanusiaan, atau bahkan menjadikan manusia sebagai Tuhan. Itulah saat di mana keimanan kehilangan kesuciannya dan berubah menjadi filsafat kosong. Mereka lupa bahwa Tuhan tidak memerlukan tubuh untuk hadir, tidak membutuhkan daging untuk berfirman, dan tidak perlu menjelma untuk mencintai manusia. Kasih Tuhan tidak dibuktikan dengan turun menjadi manusia, tapi dengan memberi manusia akal, wahyu, dan jalan kembali kepadanya. Sejarah mengajarkan, ketika manusia terlalu sibuk memecah-mecah Tuhan, mereka kehilangan makna ibadah. Padahal, yang diminta Tuhan hanyalah satu: tauhid yang murni, hati yang tunduk, dan pengakuan bahwa tidak ada yang setara dengannya. Maka renungkanlah, Tuhan bukan untuk dipisahkan dari manusia, bukan pula untuk dijelmakan menjadi manusia. Tuhan harus dikenali melalui wahyu, diimani dengan hati, dan disembah tanpa syarat. Karena ketika manusia mencoba mendefinisikan Tuhan dengan cara mereka sendiri, yang tersisa hanyalah bayangan dari kesombongan manusia, bukan wajah dari kebenaran ilahi. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Di balik setiap peristiwa sejarah, selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika Anda merasa tergerak, jangan ragu untuk memberikan like, menuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Dengan begitu, Anda turut menjadi bagian dari perjalanan kami menelusuri jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal ketika lembaran sejarah berikutnya kembali kami buka. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Salam hormat dan sejahtera untuk Anda semua.